Bismillah, sekarang kita lanjut ke pembahasan jenis-jenis perubahan entalpi ya. Nanti di sini yang saya bahas hanya 3 saja. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar. Lambangnya delta HF 0 kecil. F itu dari kata force, artinya pembentukan. Ya, kalau pembentukan lambangnya antar delta HF ada nolnya kecil ini artinya standar ya. Standar itu apa artinya? Artinya zat yang dibentuk nih, nanti zat yang dibentuk harus dalam 1 mol atau koefisiennya 1 koefisiennya, kan koefisien kan sebanding sama mol ya. Jadi kalau koefisiennya 1 artinya 1 mol. 0 kecil ini artinya standar. Pembentukan berarti reaksi dari unsur plus unsur menjadi senyawa. Nanti senyawa yang dibentuk ini koefisiennya harus 1. Kenapa? Karena standar. Standar itu artinya 1 mol, artinya koefisiennya harus 1 ya. Nanti data delta H-nya minus sekian ya. Maaf, ini kurang. Kalau dia pembentukan berarti ntar delta HF 0 ya. F itu artinya pembentukan. Pembentukan itu reaksi dari unsur plus unsur jadi senyawa. 0 ini apa? Artinya senyawa yang dibentuk koefisiennya 1, artinya standar. Nanti satuannya kilojoule per mol, artinya dalam 1 mol ya. Kita ke contoh soal. Nah, contoh soal yang nomor 1. Tuliskan persamaan termokimia dari reaksi pembentukan NaNO3 solid atau padatan. Diketahui delta HF NaNO3, delta HF 0-nya artinya harus standar ya, sekian. Nah, pembentukan berarti siapa di sini yang dibentuk? NaNO3. Berarti NaNO3-nya harus di kanan. Ya. Nomor 1, zat yang dibentuk kan NaNO3, berarti ntar dia harus di kanan NaNO3-nya. NaNO3 solid dibentuk dari apa? Dibentuk dari unsur-unsurnya. Unsurnya apa aja? Tulis Na plus N. Tadi saya ini ya, nggak muat. NaNO3 NaNO3 solid. Nah, dibentuk dari unsurnya apa aja? Di sini ada Na, tulis. Ada N, tulis. Terus ada O. Nah, tapi nanti unsur N sama O dia nggak bisa sendiri, dia selalu diatomik. Diatomik itu beratom 2, N2O2. Nah, karena di sini delta HF 0 kita tulis delta HF 0-nya udah diketahui min 467,85 kilojoule per mol. Artinya apa? Zat yang dibentuk koefisiennya harus 1. Siapa yang koefisiennya harus 1? Si NaNO3. Nih, koefisiennya harus 1 ya. Nah, kita setarain, selebihnya dia harus ngikutin si NaNO3. NaNO3 di kanan, Na-nya jumlahnya 1, ini udah 1 ya. N-nya di kanan ada 1, di sini 2. Supaya 1, depannya kali setengah. Ya, setengah kali 2 kan ntar 1. Terus O di kanan 3. Di sini 2. Supaya 3 kita kali 3/2. 3/2 kali 2 kan nanti hasilnya 3 ya. Nah, udah selesai. Tulis data delta HF 0-nya sekian kilojoule per mol. Ya. Terus soal nomor 2. Soal nomor 2. Diketahui reaksi Na gas plus 3H2 gas menjadi 2NH3 gas, delta H-nya sekian. Berapa entalpi pembentukan standar delta HF0 dari NH3?
Yang ditanya entalpi, berapa entalpi? Berarti yang ditanya nilai delta H-nya. Delta H dari pembentukan standar delta HF-nya si NH3. Sekarang kalau kita lihat nih, reaksi yang diketahui sudah dalam keadaan standar belum? Taunya dari mana? Kita lihat nih kan reaksi pembentukannya NH3 dibentuk dari unsur plus unsur, jadi senyawa. Nah, senyawa yang dibentuk nih koefisiennya udah 1 belum? Kalau belum berarti dia belum standar. Yang ditanya yang standarnya. Ya udah kita tulis, berarti NH3 gas, kan dia dibentuk berarti harus di kanan ya. Koefisiennya harus 1. Nah, dia dibentuk dari unsurnya N2 dan H2. N2 plus H2. Di sini N-nya di kanan maunya 1. Kenapa? Karena dia mintanya standar. Standar berarti senyawa yang dibentuk koefisiennya harus 1. Di sini N-nya 1, supaya ini 1 berarti depannya kali setengah. Ya, di sini H-nya 3. Supaya 3 yang ini berarti ini kali 3/2. Nah, tulis delta HF standarnya. Ini kan belum standar. Ini koefisiennya 2, artinya delta H ini untuk 2 mol. Kalau untuk 1 mol gimana? Ya udah, berarti kalau kamu beli 2 harganya segini, kalau beli 1 berapa? Nah, berarti kan tinggal bagi 2. Min 92,22. Ini kan untuk 2 mol. Untuk 1 molnya berapa? Tinggal bagi 2. Nih, ini kan untuk 2 molnya sekian. Kalau untuk 1 molnya bagi 2 berapa? Min 46,11. Nah, ini satuannya udah kilojoule per mol. Kenapa? Karena udah dalam 1 mol. Ya. Terus soal nomor 3. Pada pembentukan 2 gram etanol dibebaskan sekian kilojoule panas. Tentukan entalpi pembentukan standar C2H5OH. C2H5OH itu etanol ya. MR-nya udah diketahui 46 dan tulis persamaan termokimianya. Yang ditanya entalpi pembentukan standar berarti delta HF0-nya berapa? Terus tulisin persamaan termokimianya ya. Nah, untuk mencari delta HF0-nya kita cari dulu. Ini udah standar belum? Standar tahu dari mana? Molnya udah 1 atau belum? Nah, untuk tahu molnya udah 1 atau belum, kita cari molnya. Mol itu lambangnya N kecil ya. Molnya C2H5OH. Gimana caranya? Ini diketahuinya gram. Cari mol, yaitu gramnya dibagi MR. Gramnya 2, MR-nya tadi 46 ini ya. Nah, 2 dibagi 46 berapa? 2/46. Berarti 1/23 mol. Nah, ini kan belum standar. Standar itu kan 1 mol. Nah, kita tulis aja dulu perbandingannya. Sekian mol dibebaskan panas. Delta H-nya berapa tadi nih? Min 12,07 kilojoule ya. Dibebaskan berarti ntar delta H-nya harus min ya. Nah, yang ditanya kalau 1 mol, sekian mol ada segini. Sekian mol ada segini delta H-nya. Kalau 1 mol berarti gimana? Delta HF0-nya kan udah 1 mol, berarti 1/23 kali min 12,07 ya. Berapa nih kaliin? 12,07 kali 23 kira-kira berapa? 4, 3, 2, 6, 7, 2 kira-kira ya. Min 276. Nah, ini satuannya udah kilojoule per mol. Ini delta HF standarnya sekian ya. Udah tinggal tulis reaksinya. Sekarang kan minta tuliskan persamaan reaksinya, pembentukannya si
etanol, berarti zat yang dibentuk si etanol ada di sebelah kanan. C2H5OH dibentuk, ini harus 1 mol. Kenapa? Karena dia udah standar nih. Delta HF standarnya, koefisiennya harus 1. Dia dibentuk dari unsur-unsurnya apa aja? Ada C, ada H, ada O ya. Nanti H sama O dia nggak bisa sendiri, dia selalu diatomik, beratom 2 ya. Nih urutin, di kanan C-nya 2, di kiri baru 1, berarti kali 2. H di kanan 5 tambah 1 6, berarti ini kali 3. O di kiri, di kanan 1, di kiri 2, supaya 1 kali 1/2. Udah, ini selesai nih persamaan termokimia dari pembentukan standarnya si C2H5OH nih ya. Ini delta HF0 sekian. Terus kita lanjut ke perubahan entalpi penguraian standar. Kalau penguraian berarti dia kebalikan dari pembentukan. Kalau pembentukan kan tadi reaksinya dari unsur plus unsur jadi senyawa. Kalau penguraian ya kebalikannya aja. Berarti dia dari senyawa menjadi unsur plus unsur. Karena dia selalu kebalikan, maka nanti nanti penguraian lambangnya, penguraian itu lambangnya delta HD ya. Penguraian nanti lambangnya delta HD, dari kata decomposition artinya penguraian. Dia selalu kebalikan sama pembentukan. Kalau penguraian senyawa menjadi unsur plus unsur, kalau pembentukan unsur plus unsur jadi senyawa. Karena dia kebalikan berarti ntar delta H-nya nilainya juga kebalik. Kalau awalnya delta HF pembentukannya minus, berarti minus kali minus ntar dia jadi plus. Kalau si pembentukannya plus, plus kali min, jadinya ntar delta H-nya plus nilainya ya. Dia selalu kebalikan aja. Nah terus ke contoh soal ya. Tadi sama ya, yang dimaksud standar nih 0 kecil. 0 kecil artinya standar. Standar itu apa? Senyawa yang diuraikan harus 1 mol. 1 mol itu artinya koefisiennya harus 1. Koefisiennya siapa? Koefisiennya senyawa yang diuraikan ya. Nih koefisiennya harus 1 ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 1. Tuliskan persamaan termokimia dari reaksi penguraian C2H5OHL liquid. Diketahui delta HD0 nya sekian ya. Kamu suruh tulis persamaan termokimia dari reaksi penguraian. Kalau penguraian berarti dari senyawa menjadi unsur-unsurnya. Senyawanya apa? Si etanol C2H5OH liquid terurai. Jadi unsur apa aja unsurnya di sini? Ada C, ada H, ada O. Tulis C, H, sama O ya. Tapi H sama O nggak bisa sendiri, dia selalu diatomik ya. Nah udah, karena dia mintanya apa? Termokimia delta HD0, ada nolnya nih ya. Maka ini artinya nolnya ini artinya apa? Standar. Artinya senyawa yang dibentuk harus 1 koefisiennya. Senyawa yang diuraikan harus 1 koefisiennya. Kita setarain. C di kiri 2, di sini baru 1, berarti kita kali 2. H di kiri 6, ini baru 2 kali 3. O-nya 1, ini 2, berarti kali setengah supaya 1, supaya ngikutin yang ini ya. Udah tinggal tulis delta HD0 nya kan udah standar penguraiannya ya, koefisiennya udah 1. Tinggal tulis delta HD0 nya tadi berapa? Plus 277 kilojoule Kj per mol. Udah selesai nomor 1. Sekarang nomor 2. Pada penguraian 10 gram MgSO4 diperlukan 107 kJ.
panas artinya diperlukan sekian kilojoule panas ya. Terus yang ditanya, tuliskan persamaan termokimia reaksi penguraian ini. Ya, maksudnya ini kalau ditanya tuliskan persamaan termokimia berarti yang dimaksud persamaan standarnya ya. Persamaan reaksi penguraian MgSO4 dalam bentuk standarnya. Biasanya nanti yang ditanya yang dalam bentuk standar. Standar itu apa? Artinya penguraian MgSO4 nanti koefisiennya harus 1 ya. Kita tulis dulu nih. MgSO4 terurai berarti menjadi unsur-unsurnya apa aja? Si Mg, si S, dan si O. Tapi O biasanya unsur-unsur yang berwujud gas kayak O, kayak H, kayak N itu dia nggak bisa sendiri, dia diatomik, beratom 2. Nah karena nanti kita yang dimaksud itu reaksi standarnya berarti senyawa yang diuraikan koefisiennya harus 1 ya. Mg di kiri udah 1, di kanan 1 sama, S di kiri 1, di sini 1 kanan sama, O di kiri 4, di sini 2, supaya 4 kali 2. Nah di sini delta H, maaf ini salah nih saya nulisnya, betul delta H D0 nya berapa, yang standarnya berapa kilojoule per mol. Kita cari dulu, ini kan kita yang kita maksud harus 1 mol. Nah yang diketahui disol udah 1 mol belum nih? 10 gram ini kita konversi jadi mol, kita ubah jadi mol. Gimana tadi? Mol si MgSO4 gramnya dibagi mR. Gramnya 10, mR-nya berapa nih? Diketahui ARO-nya 16, Mg24, S32. MgSO4 berarti 24 tambah 32 ditambah 16 kali 4, 16 kali 4 64 tambah 32 tambah 24 120 ya. Dah berarti 1/12 mol. Ternyata ini belum standar, standarnya itu 1 mol. Diketahui nih kalau 10 gram kalornya 107. Kita tulis delta H-nya 107 kilojoule. Nah, kalau 1 mol berapa delta H-nya? Berarti kan udah jadi delta HD0, udah standar. Berarti 1 per yang diketahuinya 1/12 kali 107. Berarti 107 kali 12 1284 ya kilojoule per mol. Udah kita isiin ke sini 1284. Karena ini diperlukan berarti ntar dia plus ya. Udah selesai. Kita lanjut ke jenis entalpi reaksi pembakaran.